Saudara, berjumpa kembali dalam program Kaltara Bicara yang kami sajikan secara khusus untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembangunan di Kalimantan Utara. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani. Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara tentunya terus gencar membangun. Nah, pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Lingkungan adalah pendukung dalam setiap kegiatan pembangunan. Sehingga pembangunan mestinya dapat memberi manfaat terhadap lingkungan. Antara pembangunan dan kelestarian lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini pula yang menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup. Lantas bagaimanakah upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara terkait tata kelola lingkungan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran alam di bumi Benuanta? Hari ini kita akan membahasnya dan sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Hamsi Esos MT. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Jidan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia hadir dalam Kaltara Bicara. Baik Bapak, kita hari ini akan membahas dalam satu tema yaitu pengelolaan lingkungan, kendalikan pencemaran. Boleh dideskripsikan atau dijelaskan kepada kami semua Pak, sebenarnya mengenai pengelolaan lingkungan di Kalimantan Utara, apa saja sih yang menjadi program-program dari DLH begitu Pak? Baik, sebelumnya saya jelaskan tentang visi misi Pak Gubernur terhadap lingkungan hidup. Ya. Misi Pak Gubernur jelas yang keempat itu kita untuk mengelola lingkungan tadi. Yang jelas lingkungan hidup ini untuk sustainable ya, hal yang berkelanjutan untuk pembangunan kita. Persoalan lingkungan hidup ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga nasional bahkan mendunia. Isu yang sekarang ini paling utama di dunia ini selain juga gender, selain juga hak asasi manusia adalah isu lingkungan yang diangkat mendunia. Oleh sebab itu keterkaitan kita, apa upaya kita saat ini di tingkat lokal itu menjadi juga sorotan nasional dan juga menjadi sorotan dunia. Sehingga program-program kita memang harus semuanya diarahkan kepada sustainable development. Nah, beberapa kita di pemerintah provinsi itu di Dinas Lingkungan Hidup ini ada 3 bidang yang memang kita khususkan. Pertama, bidang penataan dan penaatan lingkungan, kemudian bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3 dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas, dan bidang ketiga adalah juga bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, ketiga bidang ini semua kita padukan dalam satu program-program di lingkungan hidup ini, bagaimana melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan baik. Nah, untuk itu kita dari Dinas Lingkungan Hidup yang pertama adalah melakukan perencanaan lingkungan. Perencanaan lingkungan ini sebagai dokumen kita yang sekarang sudah kita ajukan untuk peraturan daerahnya yang disebut dengan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup RPPLH, dan itu kita buat sampai 30 tahun perencanaan lingkungan ini karena memang sustainable. Nah, untuk evaluasinya setiap 5 tahunan itu kita buat kajian lingkungan hidup strategis. Kita juga sudah membuat tentang daya dukung daya tampung lingkungan. Daya dukung daya tampung lingkungan atau supply and demand ini diperlukan untuk kita mengetahui jasa lingkungan apa yang tersedia untuk di 5 kabupaten kota ini, sehingga nanti apakah dari pihak-pihak swasta atau pihak-pihak yang ingin ada kegiatan termasuk masyarakat, termasuk pemerintah sudah dapat mendapatkan apa yang akan dilakukan, hasil kajian ini di dalam sebuah dokumen yang nanti akan dipakai untuk setiap kabupaten kota termasuk juga dari provinsi untuk melakukan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ini sampai 30 tahun ke depan. Nah, ini yang kita persiapkan untuk ini. Nah, dari bidang
penataan dan penaatan selama ini kita usaha-usaha ya, dunia usaha atau investor yang akan masuk di dalam kegiatan tentu saja mereka harus punya komitmen untuk penataan dan penaatan lingkungan. Penataan dan penaatan lingkungan. Kenapa? Karena mereka disitulah mereka ada analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi setiap dampak, ya AMDAL dia siap untuk melakukan pengelolaan lingkungan ketika mereka akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, di situ kita mencocokkan dengan kajian lingkungan hidup strategis, kemudian tadi daya dukung daya tampung DDDT itu yang mereka harus patuhi di dalam mengelola. Nah, dari situ kita buat persetujuan lingkungan ketika mereka melakukan kegiatan itu. Nah, dari situ juga kita ngecek secara memonitor laporan-laporan UPL mereka, supaya pengelolaan lingkungan mereka seperti apa. Per 6 bulan mereka memberikan laporan ke kita. Masyarakat juga kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di dalam perlindungan lingkungan hidup ini. Yang paling sekarang dominan itu adalah pengelolaan sampah, pengelolaan sampah limbah plastik dan sebagainya. Yang sekarang ini juga memang harus kita minimalisir untuk pengelolaan sampah limbah itu. Pak Gubernur juga sudah memberikan surat edaran kepada masyarakat. Nah, untuk itu kita buat namanya program Jakstrada, kebijakan strategi daerah di dalam pengelolaan persampahan. Nah, ini yang kita sekarang dengungkan kepada kabupaten kota. Mereka juga harus punya strategi. Sekarang ini linear ya, antara pertumbuhan penduduk itu dengan persampahan. Persampahan ini semakin banyak, apalagi nanti sudah masuk ya pekerja-pekerja, termasuk juga ini jadi persoalan kita. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana setiap kabupaten kota mampu melakukan pengendalian ini. Nah, itu termasuk juga limbah B3. Nah, ini mereka juga limbah B3 itu adalah limbah yang dihasilkan oleh industri atau kegiatan. Misalnya ya batu bara, perkebunan dan sebagainya. Mereka memiliki limbah. Pengelolaannya seperti apa? Juga kita persiapkan untuk sistem pelaporannya. Pelaporan limbah B3 sehingga kita mampu mengawasinya, kemana saja mereka membawa limbah B3 itu, kemudian berapa yang dihasilkannya, itu juga kita awasi, sehingga nanti berapa yang mereka simpan di TPS, tempat penyimpanan sementara limbah, itu kita awasi. Nah, begitu juga dengan pencemaran. Di bidang pencemaran ini kita selalu senantiasa secara periodik melakukan pengujian air, emisi untuk kajian lingkungan hidup kita. Jadi kita punya indeks kelayakan lingkungan hidup, sehingga kita mengetahui berapa emisi, berapa tingkat keasaman, kemudian tingkat TSS untuk air kita selalu uji. Nah, kita di sini punya laboratorium juga, laboratorium untuk Dinas Lingkungan Hidup, dan insya Allah tahun ini kita sudah bangun lagi untuk pembangunan laboratorium ini. Jadi kita sudah bisa melakukan secara akreditasi pengujian. Nah, karena wajib di dalam undang-undang itu setiap kegiatan menguji di laboratoriumnya, baik emisinya maupun dengan airnya. Itu program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup saat ini. Baik, program-program dari 3 bidang tadi Pak ya. Ya. Tadi sempat dijelaskan untuk pembangunan lab. Pembangunan lab yang baru ini di mana Pak? Laboratorium kita dibangun di Tanjung Palas. Tanjung Palas. Ya, sudah tahun berprogres ini ya? Sudah bangunannya, termasuk juga peralatan-peralatan kita siapkan untuk pengujian di dan kita sifatnya melayani karena di dalam undang-undang mulai baik Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 11 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup, mereka wajib melakukan uji emisi, wajib melakukan air,
pengujian air, dan itu nanti kita layani untuk pengujiannya. Baik, ya. Sudah beroperasi atau akan tahun ini, beroperasi akhir ini, tahun ini, Pak ya? Tahun ini. Baik, itu akan membantu. Kemudian boleh tadi sudah Bapak jelaskan untuk semua program-program DLH, bagaimana sinergitas pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam hal pencemaran lingkungan, Pak? Ya, setiap kabupaten kota juga ada DLH-nya. Betul. Jadi mereka juga punya kewenangan untuk melakukan pengujian untuk baik pencemaran. Kami kalau misalnya ada pencemaran yang bersifatnya insidental dan harus wajib kita cepat melaksanakannya, langsung kami berkoordinasi. Jadi ketika ada pengujian air apa segala macam, termasuk juga pemberian sanksi, itu dari dalam kabupaten kota kita berkoordinasi. Nah, kadang begini, kalau misalnya ada persoalan limbah misalnya kan, atau pencemaran, tidak mesti langsung kami turunkan jauh jarak nih, misalnya ke Nunukan atau ke Malinau, itu kami langsung berkoordinasi dulu ke sana, mereka lebih duluan turun, baru kita nyusul juga sampai perjalanan berkoordinasi. Jadi tetap samalah, artinya kedudukan mereka diberikan kewenangan juga untuk melakukan pengujian pencemaran dan sebagainya. Nanti kebijakan-kebijakan yang sifatnya provinsi nanti juga bisa kita ini, termasuk juga kewenangan Pak Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Betul. Gitu, ya. Baik, artinya selama ini koordinasi berjalan baik, fungsi koordinasi berjalan baik, Pak ya? Berjalan baik. Baik. Bahkan kita hampir setiap tahun juga melakukan program untuk rapat koordinasi permasalahan-permasalahan di kabupaten kota, kita inventarisir, kemudian juga nanti kita hal-hal yang sifatnya urgent bisa kita laksanakan program secara bersama begitu. Baik, menarik pembincangan itu, tapi kita akan lanjutkan dulu Pak, kita akan jeda sesaat. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pencemaran bersama narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Hamsi Esos MT. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, Pak. Kemudian selama ini, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang program-program DLH, dan sebenarnya apa yang menjadi tantangan sendiri untuk DLH melaksanakan semua program-program itu, Pak? Ya, tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua sektor juga keterlibatan ini kita ada sinergitas, baik masyarakat, dunia usaha, maupun kita pemerintah, ya kabupaten kota. Tantangan ke depan itu kesadaran kita juga ya, masuk masyarakat
itu untuk menjaga lingkungan. Dunia usaha juga seperti itu. Sebagai contoh itu misalnya dalam pengelolaan rumput laut misalnya. Rumput laut kan banyak menggunakan sampah plastik, limbah plastik. Itu sampai 2/3 laut itu kayak seperti di Nunukan. Itu kan kesadaran mereka untuk mengelola limbah plastik itu. Nah, kita selalu menghimbau kepada termasuk juga Pak Gubernur untuk menyampaikan himbauan penurunan limbah sampah plastik misalnya. Penggunaan ini masyarakat paling penting. Ya, terutama itu tadi plastik tadi, mungkin kabupaten kota sudah mulai melakukannya, ya belanja untuk tidak menggunakan lagi sampah plastik misalnya. Ini upaya-upaya dari yang hal kecil sampai yang besar. Sampai yang besar ini termasuk juga nanti kita rendah emisi kita, termasuk juga kita di dalam sekarang ini kan industri kita harus green ya, harus hijau. Hilirisasi juga harus seperti itu. Penggunaan PLTU dikurangi ya dari hasil batu bara, tapi juga sudah masuk kepada energi PLTA, tenaga air yang nanti di kawasan KIPI juga kawasan industri sudah harus dikembangkan hilirisasi itu. Nah, oleh sebab itu dari sekarang kita sudah masuk kepada era di mana industrialisasi. Jadi masyarakat kita ya mau tidak mau harus masuk ke daerah itu. Nah, kita dari lingkungan hidup juga harus menyesuaikan kepada masyarakat, menggiring mereka agar sama-sama untuk kesejahteraan mereka ini dari sisi sektor lingkungan. Nah, itulah kita ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Salah satu yang kami persiapkan itu adalah instrumennya, aturan perda-perda tentang lingkungan hidup ini. Ada 2 perda tahun ini yang sudah kita 3 perda itu tadi perda tentang rencana pengelolaan perlindungan lingkungan hidup itu sampai 30 tahun. Jadi konsep utama kita green design, termasuk juga perda tentang pertumbuhan ekonomi hijau juga kita siapkan, dan kita mungkin nanti ke depan untuk kita mengantisipasi kebutuhan daerah kita ini, kita juga bangun kesadaran ketaatan itu membuat perda tentang kerugian lingkungan, ya kerugian lingkungan akibat dampak pencemaran. Itu siapa saja nanti kita buat perda itu sebagai instrumen perlindungannya. Nah, ini yang kita persiapkan menghadapi tantangan-tantangan itu, kita mendorong masyarakatnya. Baik, ya. Pak tadi sudah sempat disinggung sedikit, dan beberapa waktu lalu juga kami sempat mengangkat isu ini untuk banyaknya limbah sampah plastik di Nunukan. Sampai hari ini bagaimana Pak solusi untuk limbah ini? Ya, kita sudah masyarakat di Nunukan, terutama dari pemerintah kabupaten, DLH-nya kemarin sudah membuat alternatif dengan reuse, dan recycle. Nah, artinya kemarin untuk sampah limbah plastiknya sudah dibuat sedemikian rupa, diolah kembali, jadi seperti bola-bola begitu, jadi menarik. Itu juga termasuk juga pemanfaatannya, limbah plastiknya dikumpulkan untuk buat petako dan sebagainya. Itu salah satu alternatif. Tapi ya ke depan ya kita harapkan bisa dipakai itu, mereka nelayan tidak lagi menggunakan sampah plastik. Tapi juga nanti akan diatur regulasi di sana terkait ya, karena itu kan perairan ya, perairan untuk juga dipakai kapal dan lain sebagainya. Itu jangan sampai menutupi perairan di kawasan Nunukan itu untuk rumput lautnya. Mungkin akan dibuat regulasi dari pemerintah kabupaten ini. Baik, berarti sampai hari ini masih tetap berkoordinasi tentang itu Pak ya. Tetap, ya. Nah, kemudian itu tentang isu pencemaran tadi untuk limbah plastik. Ada juga satu isu yang sedang mencuat sekarang Pak, itu adalah pencemaran sungai di Malinau. Sejauh ini bagaimana sih peran DLH dalam mengatasi masalah ini? Ya, pertama kita ini kan berusaha semaksimal mungkin agar air sungai itu tidak tercemar ya terhadap limbah. Nah, oleh sebab itu kita selalu senantiasa melakukan pengawasan kepada kegiatan-kegiatan jenis usaha yang ada khususnya di pertambangan, ya juga perkebunan yang dekat daerah sungai.
Nah, kemarin sudah kita lakukan pengawasan itu, baik pengujian terhadap airnya limbah B3. Nah, termasuk juga kita berupaya untuk memberikan afirmasi ya, pembinaan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak jebol tanggulnya. Nah, kalau tanggulnya jebol secara teknis kami kan pasti mengingatkan tuh, atau memberikan sanksi supaya dipaksa, ada saksi paksaan agar dilakukan upaya untuk mencegahnya. Nah, kalau yang kedua yang paling bisa juga dilakukan adalah menutup, maksudnya tanggul-tanggul. Jadi termasuk di dalam daya dukung daya tampung itu ada tutupan lahannya. Jadi habis melakukan tambang itu mestinya harus ada revegetasi. Jadi setelah ditutup mereka melakukan penghijauan dan sebagainya, dan itu reklamasinya harus jalan. Nah, jadi kalau vegetasinya bisa tumbuh itu kan mencegah banjir dan sebagainya. Memang ada beberapa peristiwa yang sekarang ini ya ada kaitannya juga dengan tingginya curah hujan yang alam ya, sehingga menyebabkan jebol. Nah, itu juga di luar kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi juga ada yang sifatnya kalau memang kelalaian ya kita secara teknis DLH akan menegurnya. Ya, misalnya tanggulnya yang secara teknis memang jebol, itu harus diperbaiki. Ya, dengan tinggi tertentu mereka harus bisa menutupnya supaya jangan ada. Tapi kalau misalnya jebolnya karena alam, ya kita harus mereka melakukan pengelolaan dengan baik lagi sehingga bisa ditutup tambang daerah yang tanggulnya gitu. Karena airnya juga sudah habis di situ kan ditutuplah sehingga ada penanaman kembali gitu untuk tambang. Nah, kita tidak mengharapkan nanti habis ada kegiatan seperti rembulan gitu, bolong-bolong begitu di daerahnya itu ditinggal begitu saja ya tanpa ada tanggung jawab. Padahal di dalam AMDAL mereka pasca tambang itu pasti ada kegiatannya. Nah, ini yang harus kami awasi. Kemudian kalau begitu sejauh ini setelah hasil koordinasi dengan adanya kasus ini kemarin, langkah mana yang sudah diambil, sudah ditempuh oleh DLH? Kami mendukung kemarin, koordinasi juga dengan Kabupaten Malinau ya. Kemarin sudah ada sanksi. Baik, sudah langkah sanksi. Pertama sanksi itu agar fokus perusahaan menghentikan sementara kegiatannya, tapi fokus untuk melakukan perbaikan pada tanggul, menutup area-area tanggul yang nanti akan berpotensi untuk banjir dan pencemaran. Yang kedua ya kita sifatnya membantu pemerintah kabupaten juga untuk penyelesaian masalah air bersih ya. Kita upayakan ada memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat juga. Pemerintah kabupaten kemarin sudah, sekarang alhamdulillah ya untuk pengelolaan air bersihnya sudah ada. Kemudian kita melihat lagi, nanti akan kita cek lagi, awasi lagi untuk hal-hal yang antisipasi jebol-jebol tanggul atau hal-hal yang lain. Memang ya kalau dari sisi kondisi alamnya daerah tertentu kan masing-masing ya. Dari Nunukan, Malinau itu punya karakteristik sendiri. Seperti tanahnya juga karakteristik ya. Kayak itu ada sebagian kars ya. Sebagian kars itu kapur itu memang kadang-kadang airnya pH-nya rendah tapi kotor dia karena berkapur gitu. Nah, itu ciri khas masing-masing lah. Ya, tapi tambangnya tidak seperti di Bulungan, itu kalorinya tinggi. Kalori tinggi. Jadi ya disitulah karakteristiknya. Baik. Berarti itu langkah-langkah yang sudah diambil sampai hari ini. Ya, itu kita sudah membicarakan tentang geliat DLH dalam program-program lokal, Pak ya. Bagaimana dengan hubungannya dengan program pelestarian lingkungan secara global, Pak? Ya, kita ini Singkat daerah saja, yang Pak. Kita daerah potensial ya. Daerah potensial, dan kita sampaikan ke dunia bahwa Kaltara ini adalah 7 dari 34 provinsi yang masih tersimpan potensi hutannya. 79% dari luas wilayah kita ini hutan. Jadi kita masih mengelola. Kita punya Taman Kayan Mentarang itu 1.271 hektar.
yang untuk menahan dunia, kita jadi paru-paru dunia, emisinya kita menahan. Oleh sebab itu silakan saya sampaikan potensi-potensi ini kepada dunia. Mereka juga meminta kita untuk menjaga gas rumah kaca kita, emisi kita. Nah, potensi hutan kita ini termasuk mangrove, termasuk lahan gambut. Nah, ini kan kemarin ada beberapa dari dunia ya yang untuk datang ke Kaltara ini, investasi-investasi terkait dengan emisi ini, termasuk carbon trade. Nah, itu carbon trade. Saya diperintah Pak Gubernur mewakili Indonesia, kita akan tergabung dalam Governor Climate Change Forest Task Force. Nah, itu beberapa negara itu membicarakan masalah ini, dan kita berharap juga donasi-donasi termasuk partnership dari pusat, dari negara-negara maju juga membantu kita. Kita punya potensi itu, dan mereka akan memberikan investasi ke kita. Ada yang investasi di bidang mangrove, mereka menanam, mereka juga menjagakan, dan mereka menjual carbon trade-nya gitu. Baik, menarik sekali. Artinya pemerintah Kaltara sudah ikut berpartisipasi dalam program global pelestarian lingkungan begitu Pak ya. Nah, kemudian kita sedikit ke KIPI Pak, yang dibahas dalam akhir-akhir ini ya. Ada begitu banyak pandangan mata seluruh Indonesia nasional ke kita. Bagaimana kesiapan dalam mengusung kawasan industri hijau? Ya, kita siap. Artinya KIPI ini kemarin juga sudah kita garap AMDAL-nya ya. Ya, kita sudah siapkan untuk perusahaan PT KIPI-nya. PT KIPI kawasan sendiri. Untuk AMDAL kawasan juga sudah kita sudah siapkan, dan semua kita meminta masukan juga, saran masukan kepada masyarakat setempat ya di dalam pengelolaan KIPI. KIPI ada 3 perusahaan di sana yang besar dengan tenan-tenannya sendiri-sendiri. PT KIPI, PTIC, PT KPP. Nah, itu mereka masing-masing juga akan membangun kawasan itu, dan kita dari sisi pengelolaan lingkungan hidup itu AMDAL-nya juga sudah kita bicarakan. Artinya kita sudah dipastikan kawasan hijau Pak ya? Iya, kawasan hijau juga nanti termasuk yang akan menyiapkan energinya, listrik. Listrik itu ada kemarin yang sudah siap, itu KHN ya, PT KHN juga sudah AMDAL kemarin. PT KHN ini Kayan Hidro Nusantara itu akan memberikan masukan asupan listrik ke sana juga. Artinya mensuplai sendiri untuk kawasan listrik, itu Pak? Ya, dari tenaga air. Ya, itu akan kita persiapkan juga. Di sana akan membangun energi tenaga surya juga akan untuk dari sisi energinya. Nah, jadi kita mempersiapkan hilirisasi untuk kawasan Jirin ya, industrinya. Baik Pak Hamsi. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara Pak Hamsi. Ya, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan sebagai closing statement hari ini tentang pengelolaan lingkungan, kendalikan pencemaran. Silakan. Ya, pada prinsipnya kita ingin lingkungan hidup di Kaltara ini untuk keberlanjutan generasi kita ke depan, dan kita mempersiapkannya baik dari sisi strategi, konsep maupun aturan-aturan, dan kita juga ingin ada daya dukung, daya tampung kita terpenuhi semua, sehingga masyarakat kita masih bisa menggunakan lingkungan hidup yang sebaik-baiknya. Nah, untuk itu perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi juga pusat, termasuk dari dunia usaha. Di dalam pengembangan kita terbuka luas untuk investasi di daerah kita, tetapi mampu mengelola saat ini dan kekinian dan juga masa depan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga kita masyarakat. Kesadaran masyarakat ini harus tumbuh sejalan dengan perkembangan pembangunan kita saat ini. Masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa kita sekarang ini sebagai negara Indonesia, khususnya di wilayah Kaltara ini, tumbuh berkembang untuk masa depan. Kita ini saat ini Kalimantan itu sudah menjanjikan buat kita, dan buktinya juga kita IKN di Kalimantan kita sebagai penunjang. Jadi itu harus siap. Mau tidak mau masyarakat kita harus siap dengan penuh kesadaran dan memiliki kemampuan untuk berpikir ke depan, masa depan untuk sustainable lingkungan kita. Saya rasa itu paling penting. Baik, terima kasih Pak. Demikianlah program Kaltara Bicara hari ini.
Dan sekali lagi terima kasih Pak Amsi untuk sudah hadir dalam Kaltara Bicara. Akhirnya saya Firsa Susan Ferdiani beserta seluruh kabar kerja yang bertugas hari ini dan juga narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.